There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Beres-beres lagi, aktivitas lagi, yaitulah kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Assalamualaikum, jumpa lagi di video sederhana aku. Mudah-mudahan yang menonton video aku diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah, amin. Kan ini ruang tamuku yang masih berantakan ya teman-teman, karena ini bekas anakku itu semalam nonton TV. Suasana rumah itu memang sempit terus kecil ya teman-teman. Digelarin karpet satu juga udah penuh banget. Kehidupan di Jakarta kayak gini jangan bermimpi punya rumah besar, karena di sini itu tanah harganya itu cukup mahal teman-teman. Masih gini aja udah alhamdulillah banget ya teman-teman. Itu aku juga punya rumah di Bogor, tapi rumah itu kami pergunakan untuk rumah singgah aja. Anak-anakku itu masih pada sekolah di Jakarta, terus bapaknya juga masih aktif. Kalau mau pindah ke Bogor itu harus pikir 2 kali, karena memang jauh ya teman-teman, antara kerjaan terus sekolah anakku itu jauh banget. Mau ya selama ini kita masih tinggal di Jakarta aja, tapi yang di rumah Bogor itu sering kami kunjungi juga. Paling kami itu meluangkan waktu itu 2 minggu sekali kita ke sana ya. Kita liburan ke sana, kita nginep ke sana, terus masak-masak di sana. Itu seperti kita pindah tidur aja gitu teman-teman, karena di sana juga udah ada perabotannya, ada apa ya, ada kompornya juga. Jadi kami itu kalau tinggal di sana ya memang masak-masak, terus semua aktivitas itu kita lakukan di sana. Itu aku bersihin, udah beresin ruang tamu, lanjut ini aku ke dapur, dan teman-teman bisa lihat kan itu cucian piringku, masya Allah banget. Kayak gini lah teman-teman kerjaanku setiap hari, ngutrek di rumah, di dapur. Belum lagi aku harus ngeberesin kamar-kamar anak aku yang ada di atas. Namanya anak ya, habis bangun tidur itu kamarnya ditinggal gitu aja teman-teman. Anak sekarang itu juga beda sama anak-anak zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kita habis tidur itu harus diberesin. Anak sekarang ini biasanya nih bangun tidur tuh langsung mandi teman-teman, nggak ingat lagi kamarnya berantakan. Jadi, itu memang PR mamahnya, mau diomelin tiap hari juga percuma, kita pusing sendiri. Jadi ya udah kita kerjain aja dengan ikhlas ya teman-teman. Ya begitulah, kadang-kadang waktu untuk diri kita sendiri aja nggak ada. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Nah teman-teman, hari ini lagi aktivitas apa, lagi ngapain? Yuk temenin aku cuci piring. Aku dari tadi nggak kelar-kelar karena terlalu banyak numpuk. Ini cucian piring dari tadi sore sebenarnya. Aku sempatnya itu nyucinya pagi harinya ya teman-teman. Dan ini aku cuci piringnya juga nunggu-nunggu anakku itu udah pada berangkat sekolah semua, udah nggak ada yang di rumah. Aku beberes itu kalau masih ada orang di rumah itu kayaknya ribet banget ya, karena nggak kelar-kelar juga sih. Habis cuci piring ini lanjut aku mau masak teman-teman. Nah kali ini aku tuh mau masak ayam. Aku tuh masih ada stok ayam ya, jadi ini mau aku masak. Tadi juga aku tuh bikin jamu ya teman-teman, berhubung anakku itu yang namanya Kesya itu lagi batuk, jadi aku bikin jamu. Itu biasa, aku tuh biasa ngerebus jahe, terus kunyit, terus aku kasih lengkuas dan juga serai, ditambahkan gula merah. Nah itu jamunya ya, tapi nggak tahu sih sebenarnya itu jamu batuk apa, maksudnya gini loh teman-teman, jamu buat penyakit batuk apa enggak. Tapi alhamdulillah sih setelah dikasih minum itu Kesya itu batuknya reda, terus sekarang itu alhamdulillah udah sembuh. Itu udah lama banget, udah beberapa hari yang lalu. Mungkin itu ya karena udah lama jadi Kesya itu batuknya sembuh sendiri teman-teman. Tapi ya itu tadi aku tuh rutin setiap hari bikinin dia jamu seperti ini. Ini aku mau masak ayam, dan ayamnya itu mau aku masak ayam cili padi itu loh yang lagi viral sekarang ini. Biasa aja teman-teman, cuma bawang merah, bawang putih, terus aku kasih juga pakai kunyit ya. Ya seperti bumbu ayam aja, cuma bedanya di sini aku bumbunya itu aku chopper, jadi bentuknya itu seperti biji padi. Cuma pengen ngikutin yang lagi tren aja teman-teman. Aku tuh banyak nonton karena banyak orang itu yang masak ayam cili padi. Nah di sini untuk lalapannya aku juga ini mau masak sesim ya atau sawi hijau. Bumbu ayam itu aku lagi masak nasi teman-teman. Nah aku masak nasinya itu di langseng ya, aku nggak masak pakai magicom karena menurut aku masak pakai langseng itu nasinya lebih enak. Tekstur nasinya itu juga perak gitu ya. Nah aku tuh seneng kalau makan nasi itu agak-agak perak. Dan itu aku masaknya itu pakai sistem siram ya teman-teman. Itu nasinya, terus itu udah aku siapin air yang udah mendidih buat nyiram, jadi nggak perlu lagi diaron. Nih teman-teman di sini yang suka masak nasi siram kayak gini atau nasi apa ya kukus lah ya, itu ada magicom. Tapi aku kalau udah kepepet ya pakai magicom ya teman-teman. Tapi kalau aku lagi bolong otak aku ini, aku mending masaknya itu dikukus kayak gitu. Karena menurut aku kalau misalnya nanti itu nasinya sisa bisa digoreng dan rasanya itu lebih nikmat. Teman-teman aku masih
masih ada sisa pete 1 bungkus karena tadi itu aku lihat ada nyempil di pintu kulkas, jadi aku ambil. Menu ayamku mau aku tambahkan pete biar tambah enak. Karena juga ada yang suka pete ya teman-teman, bukan mamanya aja yang suka tapi anaknya juga suka. Nah, itu yang lagi mondar mandir itu anakku yang paling besar ya. Kalau adik-adiknya itu udah pada sekolah semua. Nah ini nasiku udah aku siram pakai airnya teman-teman ya. Nunggu matangnya saja. Nih lanjut aku siapkan wajan ayamnya dulu ya. Karena di sini itu aku memang nggak aku rebus ayamnya tapi aku goreng. Aku pakai minyak jelantah ya teman-teman. Tapi jelantahnya ini masih bagus. Yang aku kumpulin ini bekas goreng tempe atau tahu gitu. Kalau bekas goreng ayam pasti langsung aku dapat buang. Ilmu dari kalian semua, kalau mau goreng apa-apa itu dikasih tepung dulu supaya nggak meledus. Ternyata bener loh, setelah dikasih tepung itu aku jadi udah nggak nutup-nutup lagi pancinya kalau pas goreng-goreng gitu teman-teman. Sekarang itu aku jadi nggak takut goreng ikan, ati, ampla ataupun apapun itu yang itu loh, maksudnya itu yang suka meledus kalau digoreng. Jadi aku tuh sekarang udah aman, nggak perlu pakai tutup-tutupan lagi. Aku udah siapin buat bumbu ayamnya ya teman-teman. Lanjut iki mau aku chopper. Ngomongnya pakai bahasa sedikit, iki tuh ini gitu loh ya. Kalau teman-teman nggak tahu iki itu apa ya, oh iya ternyata iki itu kalau bahasa Indonesia tuh ini. Karena aku ini kan orang keturunan Jawa tapi sebenarnya orang Palembang. Gimana ya teman-teman, aku tuh orang Jawa tapi tinggalnya di Palembang. Aku tuh cuma asal usulnya aja dari Jawa tapi memang udah pada kelahiran Palembang semua. Mau iris sawinya teman-teman. Ini tadi aku beli sawi 1 ikat ya, tapi lumayan lah ini buat temen nanti pas makan ayamnya. Gimana dengan harga sayuran yang ada di tempat kalian? Kalau di tempatku ini harga sayuran itu masih lumayan mahal-mahal loh, apalagi cabai tuh masih selangit harganya. Harga sawi ini aja satunya itu 7.000 teman-teman. Nah kalau di tempat teman-teman ini berapa ya seikatnya? Harga normalnya itu 10.000 itu dapat 3 ikat. Tapi ya gimana ya teman-teman, namanya kita itu nggak bisa nanam sendiri dan ini harus kita beli, mau nggak mau harus kita beli. Ayamnya cuma kayak gini aja, gorengnya itu jangan terlalu kering ya karena nanti ini mau kita masak lagi. Itu ayam sayap ya teman-teman, bukan ayam yang dagingnya gitu. Karena kali ini anakku itu maunya yang sayap-sayap kayak gini karena menurut mereka itu kalau sayap itu katanya rasanya itu lebih gurih ya. Sementara goreng ayam ini aku mau menyiapkan sayur sawinya. Aku ambilin bumbu ayam sedikit terus aku tumis gitu ya teman-teman. Bumbunya itu mendidih, ini aku angkat semua ayam-ayamnya dan alhamdulillah ini ayamnya udah mateng, jadi tinggal aku tumis aja. Kira tuh kayak gini teman-teman, kalau aku masak itu memang harus kompor 2 jadi cepat satset gitu, jadi matangnya juga nggak terlalu lama. Kalau di Bogor aku tuh cuma ada kompornya itu 1 tungku, jadi kalau aku masak itu lama banget, aku harus nunggu satu persatu baru matang. Yang aku chopper ini lanjut aku tumis kayak gini teman-teman. Nah itu jangan terlalu halus ya nyopernya supaya bumbunya itu masih ada tekstur seperti padi. Semua bumbunya itu masuk ke sini langsung dioseng-oseng ya teman-teman sampai matang, sampai harum. Terus ditambahkan juga bumbu-bumbu yang lainnya. Jadi aku tambahkan serai, terus daun salam dan daun jeruk. Oseng-oseng langsung ditambahkan juga, jangan lupa nih bumbu yang lainnya seperti garam. Nah di sini aku pakai Royco rasa ayam dan juga gula. Seperti ini tuh pasti teman-teman bunda-bunda sekalian itu lebih jago dari aku. Karena aku juga ngelihatnya ini resepnya ini dari apa ya, dari YouTube kalian, dari Facebook kalian. Jadi aku tuh makanya masak kayak gini. Setelah dioseng-oseng sebentar lalu aku tambahkan air supaya bumbunya itu lebih meresap. Ini nanti anak-anakku pasti makannya lahap banget ya teman-teman. Dan jangan lupa ditutup supaya ayamnya itu lebih lembut dan lebih matang. Habis beres, habis cuci piring, masak seperti ini aja udah capeknya minta ampun ya teman-teman. Kalau masaknya itu dibikin konten kayak gini, tadinya 1 jam selesai bisa jadi 3 jam. Tapi yang namanya perjuangan ya nggak cukup di sini saja teman-teman, kita harus semangat. Alhamdulillah walaupun capek-capek ini masakanku udah matang semua dan ini nggak bakalan aku tempatin ya teman-teman. Itu belum ada. Anakku masih di sekolah dan ini aku di rumah sendirian sama anakku yang paling besar. Sekian dulu videonya, jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Assalamualaikum, bye bye.